Mereka yang hatinya ditetapkan sebagai hamba Allah. Galatia 1 ayat 10 sampai 12. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Hari ini, melalui iman Rasul Paulus, saya akan menjelaskan kepada Anda jenis hati yang bagaimana yang harus dimiliki hamba Allah. Paulus secara umum diakui sebagai hamba Allah oleh semua orang. Bahwa tidak diragukan kalau ia adalah hamba Allah adalah karena ia tidak mencari perkenan manusia ataupun dirinya sendiri, tapi memberitakan Injil dan Roh sesuai dengan kehendak Bapa dan Yesus Kristus, dan memelihara imannya kepada Injil ini dalam segala situasi. Ada tertulis dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa kalau ia mencoba berkenan kepada manusia lebih dari berkenan kepada Allah, maka ia tidak bisa menjadi hamba Allah. Rasul Paulus menjalani kehidupan imannya sebagai hamba Allah, memberitakan Injil dan Roh sesuai dengan kehendak Allah, adalah karena Paulus hidup sebagai hamba Allah, sehingga Injil yang benar dan tidak disampingkan dan tidak disimpangkan sudah diteruskan kepada kita. Sebagaimana Rasul Paulus menganggap sebagai sesuatu yang sangat penting baginya untuk memberitakan dan mempertahankan Injil dan Roh sebagai hamba Allah, demikian juga sangat benar bagi kita yang sudah dilahirkan kembali karena percaya kepada Injil yang benar ini untuk hidup sebagai hamba Allah. Karena itu, kita perlu menguji diri apa kita sungguh-sungguh hamba Allah atau tidak. Sebagaimana Paulus, kita juga sudah menerima pengampunan dosa dari Allah dengan percaya kepada Injil dan Roh. Tetapi apa kita semua hidup sebagai hamba Allah? Atau kita hidup sebagai hamba kedagingan kita sendiri? Sebagai hamba siapakah Anda menjalani kehidupan Anda? Injil yang dipercaya oleh Rasul Paulus dan imannya. Dengan iman, Rasul Paulus memberitakan Injil dan Roh yang berisi kebenaran Allah. Dan untuk menggenapi kehendak Allah, ia juga menjadikan dirinya sebagai hamba Allah dengan iman. Seorang hamba adalah seseorang yang tidak memiliki keinginan sendiri dan tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi hidup hanya bagi Tuannya. Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Paulus mengakui kepada Allah bahwa dahulu ia berdosa besar dan bahwa dulu ia harus mati di hadapan Allah karena dosa-dosanya.
Dan ia percaya bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan bahwa ia membangkitkannya kembali dengan mati di kayu salib serta bangkit kembali dari kematian. Rasul Paulus adalah seseorang yang sungguh-sungguh sudah mati bagi dosa-dosanya, karena ia menerima ke dalam hatinya serta percaya kepada pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan semua manusia dari dosa. Ia sudah menguburkan dirinya yang lama, dan ia memberikan sisa hidupnya sebagai hamba Allah, dan dengan serta setia melayaninya, sehingga kehendak Allah akan digenapi. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Paulus sungguh-sungguh memahami apa yang dilakukan Allah baginya. Karena Taurat Allah mengatakan, upah dosa adalah maut. Paulus percaya bahwa dirinya juga sudah mati dengan Kristus bagi dosa-dosanya. Dan dia juga percaya bahwa dirinya sudah bangkit dengan Kristus. Paulus mengenal seluruh Taurat Allah karena Paulus percaya kepada firman bahwa Taurat membangkitkan murka. Roma 4 ayat 15. Ia mengatakan, aku orang yang sangat berdosa di hadapan Allah, karena aku lahir dalam dosa. Aku berdosa ketika memandang atas dasar Taurat Allah. Inilah sebabnya aku menjadi orang berdosa. Ia mengaku, karena aku orang berdosa di hadapan Taurat Allah, sangat pantas aku mati bagi dosa-dosaku, sesuai dengan Taurat Allah. Paulus juga percaya kepada kebenaran bahwa melalui baptisannya, Yesus menerima dirinya yang lama, yang juga harus mati demikian, dan mati di kayu salib dengan dia. Dengan kata lain, Paulus percaya bahwa ia sendiri sudah mati dengan Kristus, dan Paulus juga percaya bahwa ia sudah bangkit dengan Kristus. Iman yang demikian bisa diterima ketika Paulus menyatukan dirinya dengan Yesus dengan percaya kepada baptisannya. Iman Rasul Paulus ini adalah iman yang menuruti kebenaran yang sejati. Kita semua juga ingin hidup sebagai hamba Allah. Meski ada banyak sisi kedagian kita yang membuat kita nampaknya tidak mampu hidup sebagai hamba Allah, ini tidak menjadi masalah dalam iman kepada Injil dan Roh. Yang penting adalah apakah hati kita sungguh-sungguh dengan tulus ingin menjadi hamba Allah atau tidak. Ini perkara yang sangat penting bagi kita semua. Keinginan dan iman yang demikian tidak sekedar dibawa orang lain kepada Anda, tetapi semua didapatkan hanya ketika Anda sendiri menetapkan pikiran Anda di hadapan Allah dengan percaya kepada kebenaran. Kita semua perlu menguji diri kita dengan seksama dan menegaskan apakah kita memang hamba Allah atau bukan di dalam Injil dan Roh. Apakah Anda hidup sebagai hamba Allah atau Anda hidup sebagai hamba daging Anda sendiri? Apakah Anda tidak sedang menjadi tuan dan raja bagi diri Anda sendiri, dan dengan itu tidak bisa melayani Yesus Kristus sebagai raja Anda? Apakah Anda masih menolak untuk mempersembahkan diri kepada Allah sebagai hambanya?
Kita sendiri harus menurunkan diri kita sendiri dari takhta hati kita. Dan kita harus memahkotai Allah dan melayani Dia sebagai Raja kita. Kita sendiri kemudian harus tunduk dan berlutut di hadapan takhta Sang Raja, menetapkan pikiran kita untuk melayani Tuhan meski kita memiliki kelemahan, dan hidup oleh iman kepada Tuhan dengan mengikuti kebenaran Allah. Bergantung kepada bagaimana kita menetapkan pikiran dan iman kita kepada Allah, kita bisa menjadi hamba Allah yang berharga atau tetap tidak bisa melayani Tuhan. Pertama-tama, kita harus menetapkan pikiran untuk hidup sebagai hamba Allah. Kita semua sekarang harus memilih apakah mau hidup sebagai hamba Allah atau hamba manusia. Kita harus memahami bahwa kalau kita hidup sebagai hamba Allah, maka kita mungkin sekali menjadi musuhnya. Sampai memakan waktu 10 tahun bagi saya, sejak pertama kali percaya sebelum kemudian saya menyadari akan kebenaran Injil dan Roh yang dinyatakan dalam Matius 3 ayat 13-17. Dan menerima pengampunan dosa saya. Pada saat yang sama, saat saya memahami bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang memberitakan Injil dan Roh, saya kemudian meninggalkan semua masa lalu saya yang saya miliki, dan saya menetapkan hati saya untuk hidup bagi Yesus Kristus, untuk memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Saya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan pribadi saya di belakang, untuk hidup sebagai hamba Allah. Memahami bahwa tiada ada seorang pun di dunia ini yang sedang memberitakan Injil dan Roh. Saya tidak bisa hanya menutup mulut saya saja. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat 48. Jadi saya menetapkan pikiran saya untuk memberitakan Injil yang benar ini. Tetapi masalahnya saat itu saya tidak punya alat dan kekuatan. Karena itu saya berdoa kepada Allah. Allah Bapa, meski di sepanjang sejarah kekristenan sudah lebih dari 2000 tahun lamanya, hanya sedikit orang di dunia ini yang sungguh-sungguh memberitakan Injil dan Roh. Tuhan, meski saya tidak cakap, saya sungguh-sungguh memahami bahwa jalur Injil dan Roh belum ditemukan di bagian dunia manapun. Bapa, saya harus memberitakan Injil yang benar ini. Dan karena itu, tolonglah berikan saya kekuatan dan rekan untuk mencapai hal ini. Tuhan, berikan kepada saya kekuatan untuk memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Saya meminta agar Engkau menguatkan saya, Tuhan, sehingga saya bisa menyebarkan iman kepadamu dan Injil kebenaran ini. Allah menjawab semua doa saya karena Ia memang setia. Ia memberikan kepada saya rekan sekerja dan jemaatnya dan melengkapi saya dengan segala sesuatu sehingga saya bisa memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia.
Tuhan memampukan saya untuk menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba kebenaran Allah. Sekarang, Injil yang saya dan rekan sekerja saya percayai dan beritakan adalah ini. Ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ia menggenapi seluruh kebenaran Allah dengan menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya. Karena segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, ia sekarang memikul segala dosa dunia ke kayu salib sekali untuk selamanya dan disalibkan sampai mati. Dan dengan bangkit kembali dari kematian, ia bisa menjadi juru selamat kita sekali untuk selamanya. Tuhan dengan itu sudah menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Sekarang meskipun tindakan kita penuh dengan kekurangan, kalau kita mau percaya kepada kebenaran Allah yang digenapkan oleh Yesus dengan cara ini, maka kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita dan mencapai keselamatan kita. Sekali saya percaya kepada Injil air dan Roh, Tuhan memberikan kepada saya hati sebagai hamba Allah yang mengikuti kebenarannya. Bahkan sejak saat itu, saya sudah senantiasa melakukan apapun kehendak Tuhan. Saya melihat bahwa inilah kehidupan yang seharusnya dihidupi oleh para hamba Allah. Dan saya berusaha melupakan diri saya dan hanya hidup bagi penebaran kerajaan Allah. Yang tidak saya ketahui tidak menjadi halangan bagi pekerjaan ini. Karena tidak masalah kalau saya baru mulai belajar saat ini. Dan saya mulai bekerja keras bagi kebenaran Allah dengan percaya dan memutuskan dari dasar hati saya bahwa saya akan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Inilah sebabnya saya melayani Tuhan, Injil dan umat Allah dengan segenap hati saya sebagai hamba Allah. Tuhan ingin agar kita memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia dengan menempatkan iman kita kepadanya. Saya tidak menganggap penginjilan dunia sebagai sesuatu yang sulit. Para hamba Allah hanya harus menemukan tugas yang tepat untuk para pekerja dan orang-orang kudus. Dan kalau orang-orang yang kepadanya dipercaya melakukan pekerjaan Allah mendapati dirinya semakin tidak mampu, yang harus mereka lakukan adalah untuk semakin percaya kepada Tuhan dan hidup oleh iman. Demikianlah kita bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia melalui pelayanan literatur Kristen sampai hari ini. Sekarang, apapun yang berkenan kepada Allah, kita hanya perlu melayani Dia dengan iman. Ketika datang saatnya untuk percaya dan melayani Injil dan Roh, serta menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, yang harus kita lakukan hanyalah menjalani kehidupan dengan dasar apakah Tuhan akan berkenan kepada pekerjaan kita atau tidak. Kalau Tuhan berkenan kepada pekerjaan kita, maka saya akan terus melakukannya bersama rekan sekerja saya. Semua yang sudah dilakukan sampai hari ini dilakukan oleh Allah sendiri. Allah sajalah yang akan menguatkan kita dan bekerja melalui kita. Kita sekarang bekerja untuk memberitakan Injil dan Roh. Tapi pekerjaan ini bukan sesuatu yang berasal dari pemikiran atau ketamakan manusia. Kalau pekerjaan ini memang pekerjaan yang berasal dari pemikiran dan ketamakan manusia, maka ia akan sudah berhenti sejak lama. Kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan berpegang kepada kebenaran diri sendiri, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Kalau memang kita dikuasai oleh pekerjaan pribadi kita, maka hati kita akan menjadi sombong dan mengatakan,
Kalau ada seseorang dimanapun di dunia ini yang sudah melakukan pekerjaan Allah sebanyak yang aku lakukan, biarlah ia maju ke depan. Juga, kalau demikian, kami tidak akan bisa hidup sekarang ini dalam iman kepada Tuhan. Kita semua memiliki banyak kelemahan, dan kita bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah mencapai sesuatu dalam kehidupan kita. Inilah sebabnya kita begitu bersandar kepada Tuhan dan semakin tekun meminta pertolongannya. Kalau kita penuh tipu daya dan sombong, dan kalau kita bisa melakukan semuanya dengan gampang, dengan kekuatan kita sendiri, apa kita masih akan tetap bersandar kepada Tuhan? Mereka yang percaya kepada kebaikan pribadinya dan dikuasai oleh egonya sendiri tidak akan bisa dekat dengan Tuhan dan percaya kepadanya. Karena semua manusia tidak sempurna. Manusia bisa hidup benar hanya kalau ditolong dan dibantu oleh Tuhan. Kita jangan menganggap diri kita hebat, karena masih banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Semuanya adalah karena kuasa dan berkat yang diberikan Allah, sehingga kita bisa melayani Injil dan Roh sampai sekarang. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa semua yang ada pada kita adalah karena pertolongan Tuhan. Kita semua harus memelihara iman kita sebagai hamba Allah. Sangat tepat bagi mereka yang sudah menerima pengampunan dosa untuk menetapkan hati menjadi hamba Allah. Perbedaan iman ditentukan oleh apakah pikiran seseorang ditetapkan menjadi hamba Allah atau tidak. Jauh dari lebih penting daripada memahami bagian Alkitab dan memberitakan firman Allah adalah melihat apakah pikiran kita ditetapkan untuk menjadi hamba Allah atau tidak. Kita harus menetapkan seluruh isi hati kita untuk menjalani kehidupan sebagai hamba-hamba di hadapan Allah dan hidup sepadan dengan itu. Di hadapan Allah, kita harus belajar menetapkan hati kita sebagai hamba-hambanya dalam iman. Ketika seseorang melangsungkan pernikahan, orang yang menikahkan akan bertanya, apakah engkau bersedia mengambil wanita ini sebagai istrimu yang sah untuk memiliki dan memegangnya sejak hari ini dan seterusnya, dalam keadaan baik ataupun buruk, sehat juga di saat sakit, mengasihi dan memperhatikannya sampai kematian memisahkan kamu. Maka mempelai laki-laki akan menjawab, saya bersedia. Demikian juga sebagai hamba Allah yang mengikuti kehendak-Nya. Sangat tepat kalau kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam keberhasilan maupun dalam masalah. Kita harus belajar dari Rasul Paulus untuk menetapkan hati kita sebagai hamba Allah. Kita jangan hanya berusaha belajar tentang bagaimana para hamba itu menafsirkan Alkitab, memberikan khotbah, dan melakukan pelayanan mereka. Bahkan aspek-aspek itu tidak lebih penting dibandingkan dengan menjalani kehidupan yang benar sebagai hamba Allah. Bagi orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh, Allah sudah menjadikan kita, hati kita, alat bagi pekerjaannya. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah melayani sesuai dengan bagaimana Allah sudah menjadikan kita sebagai alatnya. Ketika saya melihat rekan sekerja saya melihat terlebih dahulu apakah hati mereka ditetapkan kepada Allah. Kalau kita ingin hidup di hadapan Allah sebagai hamba-hambanya, maka kebaikan atau
kemunduran daging kita bukan hal yang penting. Di hadapan Allah, kebenaran kita sama sekali tidak ada artinya. Kebenaran manusia hancur dengan sekali sentuhan tangan Allah. Allah menerima atau tidak menerima iman kita atas dasar bagaimana kita percaya kepada kebenarannya. Dengan demikian, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menguji diri kita untuk menjadi hambanya yang baik. Apa kita semua sungguh-sungguh memiliki iman kepada Injil dan Roh? Sudahkah hati kita disatukan dengan Yesus Kristus? Apa kita hamba Allah atau hamba manusia? Meski kita lemah, apa kita hidup oleh iman kepada firman Allah dengan menetapkan hati kita sebagai hamba-hambanya? Baru-baru ini, Gereja Daegu Barat tertimpa sebuah peristiwa yang tragis. Salah seorang pelayan Allah meninggal karena kecelakaan ketika ia sedang melayani Tuhan. Ini adalah tragedi yang paling meremukkan hati saya dalam bertahun-tahun pelayanan saya di hadapan Allah. Peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi kepada kita. Ketika kita seharusnya melayani Tuhan sampai hari kedatangannya kembali ke dunia. Kita jangan sampai kehilangan tubuh yang diberikan Allah untuk melayani Injil. Kalau peristiwa yang tragis demikian terjadi karena kita terlalu ceroboh di hadapan Allah atau manusia, ketika kita sebenarnya harus sangat berhati-hati, maka itu sepenuhnya kesalahan kita. Ketika membicarakan mengenai peristiwa ini, kami tidak bisa hanya mengatakan bahwa Allah mengambil pelayanan ini, sementara Allah pasti menerima jiwanya. Allah tidak mengambilnya secara sukarela. Adalah karena kita tidak sepenuhnya menetapkan hati kita sebagai hamba Allah, sehingga kita ceroboh dalam melayani Tuhan. Saudara seiman, jenis manusia yang bagaimanakah hamba Allah itu? Kalau kita memang hamba-hamba Allah, maka sangat tepat bagi kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Kalau beberapa di antara kita berhenti mengikuti Tuhan karena keadaan yang sulit, maka mereka tidak benar di hadapan Allah. Apakah orang-orang yang demikian itu para hamba Allah? Tidak, tentu saja tidak. Kalau kita sungguh-sungguh hamba Allah, maka sementara kita mungkin lemah dan tidak sempurna dalam setiap perilaku kita, kita masih akan berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan sampai akhirnya. Seseorang yang sudah menetapkan hatinya sebagai hamba Allah senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Meski seseorang bisa diselamatkan dari segala dosanya dengan percaya kepada Injil dan Roh, tidak semua orang bisa menetapkan isi hatinya untuk hidup sebagai hamba Allah. Inilah sebabnya para hamba Allah disebut sebagai terang yang benderang, yang membawa banyak orang kepada Yesus Kristus. Ketika orang-orang kudus berhubungan dengan para pemimpin hamba mereka, kalau mereka berpikir, ya, mereka dan saya sama saja, maka mereka perlu memahami bahwa mereka tidak memiliki mata yang tajam untuk membedakan para pemimpin hamba dari Allah. Kenyataan bahwa para pemimpin hamba ada di dalam gereja Allah sampai sejauh ini
dapat melayani Tuhan dengan setia di masa susah dan senang juga. Dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka sangat berharga. Sangat keliru kalau kita mengabaikan orang-orang yang sudah melangkah dalam iman lebih dulu dari kita. Para pendahulu iman Anda sudah menyangkali hawa nafsu kedagingan mereka dan melayani serta mengikut Tuhan dengan setia. Meski mereka sudah melalui berbagai macam cobaan dan ujian, yang perlu kita lihat dalam diri para hamba Allah yang demikian adalah hati mereka yang mau menjadi hamba. Itu adalah unsur yang paling utama. Setelah saya bertemu dengan Tuhan, sementara mengikuti Dia, ada saat-saat di mana saya melalui masa yang sangat sulit dalam keadaan materi saya. Namun saya tidak pernah menyalahkan Allah atas keadaan yang demikian. Sebaliknya, saya terus mengucapkan syukur atas berkat-Nya dan berkata kepada diri saya sendiri, Tuhan hidup di dunia ini bahkan tanpa memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi saya memiliki makanan dan tempat untuk beristirahat. Betapa besarnya berkat ini. Sementara mengikuti Tuhan, saya sudah melalui berbagai cobaan dan ujian. Dan saya juga sudah mencucurkan banyak air mata. Namun saya bisa mengatasi semua kesulitan dan kesedihan itu. Bersukacita atas kenyataan bahwa Injil sedang dilayani. Apapun yang mungkin terjadi kepada para hamba Allah, mereka sangat dipuaskan hanya kalau kehendak Tuhan dipenuhi. Kalau orang-orang hanya berpikir mengenai caranya untuk bertahan, maka semuanya akan bisa melaluinya, baik yang miskin atau yang kaya. Satu-satunya perbedaannya adalah tentang kualitas hidup. Tapi selain itu, semua orang bisa memenuhi keperluannya dengan berbagai macam cara. Dengan kata lain, keadaan daging bukanlah masalah besar. Kalau ada satu hal yang membuat hamba Allah marah, adalah ketika manusia menolak Injil dan tidak mau mempercayainya. Meski Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, akan diberkati. Orang-orang itu masih tidak lapar dan haus akan kebenaran Allah. Dan inilah sebabnya para hamba Allah menjadi marah dalam kekudusan. Dan ini bukan karena ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan makanan tubuhnya, yang membuat mereka mengalami masa yang sulit, tetapi karena mereka tidak bisa membawa dirinya untuk berjalan dalam iman di dalam kebenaran Allah. Ketika dalam kenyataan, yang harus mereka lakukan hanyalah percaya kepada kebenaran Allah ini. Saya mendorong Anda, semua pelayan dan istri mereka juga, untuk memiliki iman sebagai hamba Allah dan untuk hidup dalam ketetapan dalam hati mereka. Kita mau siap untuk hidup demikian. Tetapi saya mendorong Anda sekali lagi untuk terus menjalani kehidupan Anda sebagai hamba Allah yang layak. Yang harus kita ingat adalah bahwa sangat penting bagi kita untuk menetapkan iman kita dan hati kita sebagai hamba Allah di dalam kehidupan kita. Biar bagaimanapun hasil pelayanan kita, baik atau buruk, yang harus kita lakukan hanyalah hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Inilah iman yang benar. Sekarang kita memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia.
dari mana datangnya Injil ini. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan di sini bahwa Injil, air dan Roh yang diterimanya ini bukan berasal dari manusia, namun adalah karena Yesus Kristus sudah menunjukkan Injil, air dan Roh dan menjelaskannya kepadanya, sehingga Paulus percaya kepada Injil ini dan memberitakannya kepada orang-orang lain. Ketika kami memberitakan Injil, air dan Roh ke seluruh dunia, ada beberapa orang bertanya, apakah Injil ini doktrin khusus untuk denominasi Anda saja? Apa dasar Alkitab untuk Injil ini? Orang-orang ini berpikir bahwa Injil, air dan Roh mungkin asalnya dari manusia. Tetapi sama sekali bukan demikian. Injil, air dan Roh bukanlah Injil buatan manusia. Injil, air dan Roh adalah Injil yang Alkitabiah. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Dan inilah Injil yang menggenapkan rancangan keselamatan dari Allah yang digenapkan di dalam Yesus Kristus, bahkan sebelum dasar bumi diletakkan. Ketika Yesus Kristus sendiri datang ke dunia, menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis saat berusia 30 tahun. Mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin Injil ini bisa dibandingkan dengan doa pertobatan buatan manusia? Dengan membuta firman-Nya, Allah memampukan kita untuk memahami kebenaran Injil dan Roh. Dan sekarang, setelah diselamatkan dari segala dosa kita, dengan percaya kepada Injil ini, kita bisa memberitakannya kepada semua orang lain. Injil, air dan Roh yang kita percayai datangnya dari Allah sendiri. Bukankah ini yang Anda percayai? Kita memberitakan Injil, air dan Roh yang disaksikan oleh baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagaimana Rasul Paulus percaya kepada Injil, air dan Roh, mempertahankannya dan memberitakannya, demikian juga kita percaya kepada Injil ini, mempertahankannya dan memberitakannya dengan iman. Injil, air dan Roh yang kita terima dengan iman sama sekali bukanlah berasal dari manusia. Ia datang dari Allah sendiri. Injil, air dan Roh yang diberikan kepada kita memang datang melalui Yesus. Inilah sebabnya kita memberitakan Injil ini ke seluruh dunia dengan menempatkan iman kita di dalamnya, dan tidak peduli bagaimanapun orang menghina kita, kita tidak akan mengedipkan mata. Rasul Paulus memberitakan Injil, air dan Roh sampai hari kematiannya, karena ia adalah seorang hamba Allah. Karena tidak mungkin ada pengajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Injil ini. Ia sama sekali tidak berusaha mencari-cari. Apapun yang dilakukannya, baik ia makan atau minum, dilakukannya bagi kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Hidup bagi kemuliaan Allah adalah dengan memberitakan Injil, air dan Roh ke seluruh dunia. Kalau kita mau hidup untuk memberitakan Injil, air dan Roh, maka tidak lain dari hal inilah yang akan membuat kita hidup
bagi kemuliaan Allah. Tidak ada kehidupan iman yang lebih mulia dari yang kita miliki. Apakah sekarang Anda hamba Allah? Rasul Paulus adalah seorang hamba Allah. Anda dan saya juga adalah hamba Allah. Kalau Anda dan saya memang menjadi hamba Allah dengan percaya kepada Injil dan Roh, maka kita kemudian akan setia dalam pekerjaan yang diberikan kepada kita. Saya baru-baru ini mendengar bahwa ada pengerja yang tidak merasa puas di dalam hatinya dan mengatakan, saya sudah begitu setia kepada kalau saya diberi tanggung jawab sebagai gembala jemaat. Tapi sayangnya sampai sekarang saya belum diberi tanggung jawab itu, dan bahwa ia justru mengabaikan pelayanannya sekarang sebagai gembala pembantu. Kalau tugasnya bukan menjadi gembala jemaat, apakah ini berarti bahwa apa yang sekarang dipercayakan kepadanya itu tidak penting dan rendah? Tidak. Saya tidak merasa demikian. Apa saja yang diberikan Allah untuk kita lakukan melalui gerejanya adalah berharga. Saya tidak membeda-bedakan orang berdasarkan penugasan sebagai gembala jemaat atau gembala pembantu. Tidak seorang pun yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya, dan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan orang lain di dalam gereja Allah. Inilah sebabnya sangat menyedihkan hati saya untuk melihat bahwa ada orang yang tidak menghargai penugasan yang ditanggungnya. Sudah cukup sulit untuk menggenapi semua yang dipercayakan kepada kita, bahkan ketika kita menempatkan iman kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa meninggikan hati kita demikian? Semua keinginan itu muncul dari keinginan untuk mendapatkan kemuliaan pribadi. Betapa berharganya bagi kita untuk percaya dan melayani Injil, air dan Roh, bukan? Ketika kita melakukan pekerjaan Allah, menyerahkan seluruh hati kita kepadanya setiap kali ada penugasan di lapangan, artinya harus dihargai. Bagi kita untuk memberitakan firman Allah itu sendiri adalah sebuah karya yang berharga. Memang, semua yang kita lakukan untuk memberitakan Injil dan Roh harus dikembangkan. Kalau Allah mempercayakan kepada saya beberapa pekerjaan lain selain dari memberitakan firman-Nya, maka saya juga akan menyerahkan hidup saya untuk melakukan pekerjaan ini juga. Seorang hamba Allah adalah seseorang yang ketika dipercaya melakukan suatu tugas dari Tuhan, setia kepada pekerjaan itu. Apapun yang dilakukan hamba Allah, apakah mereka makan atau minum, mereka melakukan semuanya bagi kemuliaan Allah. Dan dengan melihat hal ini, bagaimana mungkin ada pembedaan perlakuan atas dasar apa yang mereka lakukan? Apakah hanya ketika kita melakukan sesuatu yang mulia saja, kemudian kita menjadi hamba Allah, dan bukan ketika kita melakukan apa yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang sepele? Kemudian, siapakah yang menetapkan patokan untuk membeda-bedakan pekerjaan yang mulia dengan yang sepele? Dalam pandangan Allah, ketika kita setia melakukan apa yang Allah percayakan kepada kita, maka itu sendiri merupakan sesuatu yang berarti. Dan kalau kita justru setia kepada keinginan daging kita sendiri, maka ini berarti melakukan apa yang tidak berarti. Anda harus memahami hal ini dan mempercayainya. Memang merupakan harapan saya yang paling tulus dan doa saya bahwa Anda semua akan menjadi hamba Allah dengan menempatkan iman Anda kepada Injil dan Roh, dan menjalani seluruh kehidupan Anda dengan berarti. Bagi kita yang sudah dilahirkan kembali dari air dan Roh,
Tidak ada kehidupan yang lebih berarti dibandingkan dengan hal ini. Apa yang sudah dipercayakan kepada Anda dan yang Anda lakukan sekarang sangatlah berarti. Dan ketika hari Tuhan datang, Allah juga akan memuji kesetiaan Anda melakukan pekerjaannya dan mengatakan, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia." Sekarang Anda perlu menguji hati Anda secara seksama untuk melihat apakah Anda bekerja dan melayani dengan baik sebagai hamba Allah. Kalau kita menjalani kehidupan iman kita, menetapkan pikiran sebagai hamba Allah, maka kita paling tidak melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita senantiasa tidak memiliki apapun untuk kita tawarkan selain dari kelemahan kita. Karena kita pada dasarnya memang lemah. Kita tidak bisa melayani Tuhan secara sempurna. Dan itulah sebabnya kita memiliki begitu banyak kelemahan dan begitu banyak alasan. Namun meski demikian, Allah menghendaki agar kita setia sampai mati. Dan dengan itu, Allah memerintahkan agar kita bekerja keras baginya dengan menetapkan hati kita sebagai hambanya. Seorang hamba Allah adalah seseorang yang taat kepada kehendak Tuannya dengan mempertaruhkan hidupnya. Kalau kita tidak bisa menyerahkan dirinya bagi pekerjaan Allah, maka paling tidak kita bisa menumbuhkan hal itu di dalam hati kita. Karena itulah kehendak Tuhan kita. Hamba Allah harus memiliki jenis iman yang menumbuhkan apa yang sudah dipercayakan Tuannya, yaitu Allah kepada mereka. Tidak peduli bagaimanapun pandangan orang-orang lain mengenai hal itu. Meski saya tidak begitu ahli dalam menulis komposisi atau mengedit, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk apa yang sudah dipercayakan kepada saya. Apakah Anda tahu sejak kapan kami sudah ada dalam pelayanan literatur ini? Kami memulai pelayanan ini sejak awal sekali dari misi kami. Apakah Anda tahu di mana pandangan kami ditetapkan ketika memulai pelayanan ini? Kami memulainya dengan menetapkan untuk memberitakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Sejak saat itulah saya menyimpan khotbah-khotbah saya dan menyiapkannya untuk diterbitkan. Mengantisipasi bahwa kami akan memberitakan Injil dan menumbuhkan orang-orang yang dilahirkan kembali di seluruh dunia melalui literatur, dan harapan saya terpenuhi. Bahkan, apapun yang dipercayakan Allah kepada kita semuanya berarti bahwa itulah sebabnya kita melakukan semua pekerjaan itu dengan iman. Tentu saja, ada dari sayalah yang melayani Injil dan Roh adalah sedang melakukan pekerjaan yang paling berarti di dunia ini. Sebagai contoh, beberapa saudara kita merawat alat pemanas sehingga orang-orang kudus Allah bisa melakukan penyembahan dengan hangat. Semua tugas itu adalah pekerjaan yang baik, karena semuanya adalah pekerjaan Allah. Bahkan dalam kenyataannya, tidak ada sesuatu pun yang harus membuat kita malu melakukannya, karena kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Karena kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita dan sedang melakukan pekerjaan Allah, tidak peduli manapun kita bekerja, kita memiliki keyakinan yang besar dan tidak peduli jenis pekerjaan apapun
yang dianggap hina oleh manusia di dunia ini. Kita sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, orang-orang di dunia ini yang seharusnya kita kasihani, mereka sangat memprihatinkan karena mereka belum bisa bertemu dengan Tuhan. Semua pelayan di antara kami, saudara dan saudari, serta pengerja adalah sangat berharga. Di antara mereka orang-orang yang hatinya ditetapkan sebagai hamba Allah adalah lebih lagi berarti. Ketika kamu melayani Injil dan Roh, hati kami akan ditetapkan menjadi hamba Allah pada waktunya. Dan ketika kita mengikuti Tuhan pada waktunya, iman kita akan bertumbuh menjadi hamba Allah. Dan kemudian kita akan bisa hidup oleh iman. Inilah sebabnya kita melayani Tuhan. Kalau kita mau mengikuti Tuhan tanpa ada keinginan hati dan tanpa iman yang demikian, maka sangat mustahil untuk mengikuti Tuhan sampai akhirnya. Tanpa iman, tidak mudah untuk melayani Tuhan dalam ketaatan di dalam gerejanya. Ketika gereja memutuskan Anda untuk melakukan sebuah tugas, kebijakannya mungkin seringkali berubah, dan juga tidak jarang tugas Anda akan dibatalkan. Bahkan setelah Anda bekerja keras melakukannya. Jadi dalam keadaan yang demikian, kalau Anda tidak bekerja dengan iman, saya bisa sepenuhnya melihat alasan Anda menjadi marah dan tidak bisa taat sampai akhirnya. Namun karena Anda adalah hamba Allah, sehingga Anda bisa membuat semua pemikiran pemberontakan yang demikian dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus sudah menjalani kehidupannya dengan hati dan iman sebagaimana sebagai seorang hamba Allah, adalah pengharapan saya yang tulus bahwa Allah juga akan memberikan kepada kita hati yang sama sebagai hambanya. Ketika saya memandang kepada para pengerja, saudara dan saudari, hati mereka lah yang saya perhatikan. Saya kemudian bisa mengenal keadaan hatinya tanpa harus berbicara secara panjang dengan mereka. Kalau mereka adalah hamba Allah, maka mereka lebih berharga dibandingkan siapapun. Dan bahkan kalaupun mereka baru saja menerima pengampunan dosa dan masih belum menetapkan hati mereka untuk menjadi hamba Allah, saya masih sangat mendorong mereka untuk bertumbuh. Untuk beberapa orang, saya memuji mereka hanya karena mereka mau bergabung di dalam gereja Allah secara setia. Hanya ketika saya melihat keadaan iman seseorang di dalam hatinya, kemudian saya bisa membimbing dia dengan benar dalam waktu yang tepat. Kita semua harus menghargai keinginan hati Rasul Paulus. Kalau kita mencari perkenanan manusia, maka ini berarti bahwa kita bukanlah hamba Allah. Dan kita harus memahami apakah kehendak Allah, kehendak hati Allah. Siapakah yang diusahakan untuk berkenan bagi hamba Allah? Ia harus berusaha memperkenankan tidak lain dari Allah sendiri. Barang siapa memperkenankan Allah adalah hamba Allah yang benar. Di dalam gereja Allah ada beberapa aturan iman. Ketika masing-masing kita saling menundukkan diri kepada sesama dalam aturan iman,
di dalam gereja Allah, maka ini tidak ada hubungannya dengan seberapa tua usia kita dalam jasmani kita. Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Biar bagaimanapun tuanya atau mudanya pendahulu iman Anda, kalau Anda percaya bahwa Tuhan bekerja melalui mereka, dan dengan itu maka Anda perlu mentaatinya. Maka inilah iman yang mulia. Adalah dengan iman di hati kita bahwa kita harus menghadap Allah. Adalah dengan iman kita harus bekerja. Dengan iman kita memperlakukan saudara dan saudari kita. Dan adalah dengan iman kita harus berhubungan dengan para hamba Allah. Pria maupun wanita. Kalau tidak demikian, maka kita adalah munafik. Memang, ketika kita memperlakukan sesama dengan iman, kita tidak akan pernah sendiri, tapi kita adalah satu keluarga di dalam Allah. Para hamba Allah bersukacita untuk melihat Injil diberitakan, dan mereka mencari kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Injil dan Roh, dan ingin memberitakan Injil ini, maka kita memang akan hidup dengan hati yang ditetapkan sebagai hamba Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh sudah menetapkan hati kita sebagai hamba Allah, maka kita perlu dan kasih mengabaikan kejadian-kejadian yang kecil yang kurang menguntungkan di dalam gereja Allah. Kalau ini yang berguna bagi pekerjaan Allah, maka kita harus melakukannya dengan iman. Manusia seringkali berpikir seorang hamba Allah harus menjalani kehidupan dengan integritas yang luar biasa dan tidak bisa dijangkau, dalam kemiskinan dan kekudusan yang jujur. Di dalam gereja Allah, bagaimanapun, seorang hamba bukanlah orang lain selain dari seseorang yang mencari kepentingan tuannya. Kewajiban dari para hamba Allah adalah untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk menggenapi kehendak Tuhan, bahkan kalaupun itu tidak sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Ketika kita melayani Tuhan, sayangnya kadang-kala terjadi juga kejadian-kejadian, tetapi Allah sedang bekerja dengan orang-orang yang tidak sempurna seperti kita. Inilah sebabnya kita sangat bersyukur. Tidak seorang pun yang bisa melakukan pekerjaan Allah tanpa cacat sejak awalnya. Tuhan kita sendiri juga sangat memahami akan hal ini. Ia hanya melihat apakah di dalam hati kita sudah ditetapkan untuk menjadi hamba Allah atau tidak. Dan hanya kalau kita memiliki hati dan iman yang demikian, maka Tuhan akan memenuhi keperluan kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Allah. Karena dengan cara inilah kehendak Allah digenapi. Para hambanya sangat bersukacita akan hal ini. Setiap hari saya mendapatkan berita dari bagian misi mengenai kesaksian keselamatan dan berita dari para rekan sekerja yang asalnya dari seluruh dunia. Setiap kali saya mendengar berita yang demikian, saya sangat bersukacita atas kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya memahami, bahkan saat kita tidur, Tuhan masih bekerja.
Jadi banyak orang membaca buku kami dan menerima pengampunan dosa mereka. Dan sekarang mereka mengirimkan kesaksian keselamatan mereka kepada kami. Sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak pernah tidur. Ia memang bekerja dengan tanpa lelah. Setiap kali saya berpikir tentang hal ini, saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan saya sujud di hadapannya serta meminta Ia memakai saya semakin lebih lagi bagi pekerjaan yang berarti ini bagi Tuhan. Kadangkala kita bersyukur karena membuat kita menghasilkan lebih banyak buah daripada yang kita usahakan. Meski dari waktu ke waktu kita mendapati diri kita bergumul, kita menerima berkat yang jauh lebih banyak daripada yang kita layani. Dan inilah sebabnya kita semakin bersyukur dengan tak terkatakan. Seorang hamba adalah seseorang yang mencari kepentingan tuannya, bukan kepentingannya sendiri. Anda dan saya harus menetapkan hati kita sebagai hamba Allah. Dan menjalani kehidupan kita untuk mencari kepentingan Tuhan. Memang ada saudara dan saudari yang sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya bagi Allah untuk hidup sebagai hambanya. Para hamba dan pengerja yang demikian, pria dan wanita, semuanya sangat berarti. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kembali dari Injil dan Roh yang tidak bertumbuh. Mereka semua sangat berarti karena mereka adalah para saudara dan saudari, para pengerja kerajaan Allah dan anggota tubuh Kristus. Barang siapa yang hanya membanggakan diri seperti ikan besar di kolam kecil adalah seseorang yang tidak memahami bagaimana hati seorang hamba Allah itu seharusnya ditempatkan. Para pekerja kami kadangkala berkumpul dan kemudian meminta nasihat dari pemimpin gereja yang senior dengan mengatakan, "Ini yang terjadi di gereja saya. Apa yang harus saya lakukan?" Kami juga berbicara mengenai penginjilan dunia dan membagikan tugas yang diputuskan di antara kami juga. Kenyataan bahwa saya dipercaya dengan sebuah tugas, apapun itu, sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang layak disyukuri. Semua hal itu dilakukan dengan cara yang paling tepat dan baik untuk melayani Injil. Tidak peduli apapun yang terjadi kepada kita, yang paling penting adalah bagaimana menemukan cara yang paling cocok untuk melayani Injil. Gereja Allah senantiasa memandang ke depan, memberikan visi, dan menetapkan apa yang paling tepat untuk dilakukan. Gereja senantiasa membedakan manakah yang sesuai dengan kehendak Allah dengan yang tidak. Sekarang semuanya dilakukan. Kami senantiasa bersandar kepada Allah dan melaksanakannya dengan tekun berdoa. Kalau para hamba Allah terlalu terikat kepada harta materi, mereka tidak akan bisa hidup sebagai hamba-hambanya. Apakah kaya atau miskin, hamba tetaplah hamba. Kita adalah penata layanan. Penata layanan seharusnya menata semuanya dengan baik dan kemudian meninggalkannya. Hati seorang hamba hanya tertarik untuk pekerjaan Injil. Mari kita kemudian menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah, menempatkan iman kita kepada Injil dan Roh, dan kemudian datang menghadap kehadiran Allah.
Saya memiliki keyakinan bahwa sebagaimanapun Anda sudah menjalani kehidupan dengan iman sampai hari ini, Anda akan meneruskan untuk hidup oleh iman sampai ke masa yang akan datang. Di zaman yang akan datang, kita jangan kehilangan ketetapan kita sebagai hamba Allah, dan jangan hanya mencari kesejahteraan dan kemuliaan diri kita sendiri. Tetapi kita harus mendedikasikan diri kita hanya bagi pekerjaan Allah dan menjalani kehidupan iman kita sepenuhnya bagi kebenarannya. Hanya dengan itu kita bisa berjalan dengan Kristus dan menjalani kehidupan yang bersatu dengannya. Ada banyak hal yang saya tidak mengerti, bukan karena saya lebih baik dari Anda, sehingga saya menasihatkan ini kepada Anda. Namun, ini karena Allah sudah memanggil Anda sebagai hamba-hambanya dan mempersiapkan Anda untuk melakukan pekerjaannya, sehingga saya bisa mengatakan semuanya ini. Saya yakin bahwa Anda akan dengan setia memenuhi tugas yang sudah diberikan kepada Anda. Ini karena Anda dan saya memiliki Roh Kudus dalam hati kita, dan saya percaya demikian. Saya berbahagia hidup sebagai hamba Allah. Saya begitu bersukacita sehingga apapun yang saya lakukan, baik saya makan atau minum, saya hidup hanya bagi Tuhan saya. Sekarang, setelah ibadah ini selesai, kita akan memecahkan roti bersama. Semua orang akan makan dan bersukacita dalam persekutuan. Allah mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik makan ataupun minum, kita harus melakukan semuanya bagi kemuliaan-Nya. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini sebabnya saya bersukacita. Apakah Anda juga berbahagia? Meski kita sungguh-sungguh lemah, kita masih berbahagia karena kita bisa hidup bagi Tuhan dengan hati yang senantiasa ingin menjadi hamba Allah. Sekarang mari kita hidup dalam sukacita dengan iman kita kepada Tuhan. Saya yakin bahwa untuk memampukan kita hidup seperti ini, Allah sudah memberikan kepada kita iman yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan kuasa serta berkat untuk melakukan pekerjaannya. Saya menaikkan syukur kepada Allah. Haleluya.